Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Dr. Yulvia STMSI. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan, mempresentasikan terkait jawaban UAS pencemaran udara dan kebisingan. Perkenalkan, nama saya Desi Kusumayanti dengan nomor NPM 20 2024 200306. Saya akan mencoba menyampaikan terkait jawaban soal nomor 1, yaitu uraikan fenomena perubahan iklim, bahasan didasarkan pada variabel-variabel iklim. Di sini terkait dengan variabel iklim terdapat 7 variabel. Yang pertama suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, kondisi awan, intensitas sinar matahari, curah hujan, serta angin. Untuk suhu, penjelasannya yaitu emisi gas rumah kaca atau GRK seperti karbon dioksida, CO2, dan metana CH4 dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar atau fosil akan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global. Untuk kelembapan yang meningkat di atmosfer, terutama uap air, berfungsi sebagai gas rumah kaca yang memperkuat efek pemanasan global. Tekanan atmosfer di sini, variasi dalam tekanan atmosfer dapat mempengaruhi pola angin dalam sistem cuaca. Untuk kondisi awan, perubahan dalam jumlah dan jenis awan dapat mempengaruhi keseimbangan energi bumi yang berkontribusi pada pemanasan atau pendinginan global. Untuk intensitas sinar matahari, perubahan dalam intensitas sinar matahari yang diterima oleh bumi akibat dari siklus aktivitas matahari dapat mempengaruhi suhu global. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan dalam pola curah hujan dengan beberapa daerah mengalami peningkatan curah hujan dan yang lain mengalami penurunan. Perubahan dalam pola angin dapat mempengaruhi distribusi suhu dan kelembapan di seluruh dunia. Untuk yang kedua, polutan udara terdiri dari beberapa jenis partikel dan gas. Pada tiap-tiap jenis polutan, jelaskan sumbernya, proses terjadinya, dan dampaknya bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Untuk dampak bagi kesehatan manusia, apabila terpapar polusi udara dalam beberapa waktu yang lama akan mengakibatkan infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, asma atau asmatik bronchial, paru-paru basah atau pneumonia, bronkopneumonia, stroke, penyakit jantung koroner, penyakit paru-paru, penyakit paru obstruktif kronik, atau PPOK. Jadi dampaknya cukup banyak terhadap kesehatan manusia. Sedangkan untuk dampak bagi lingkungan, terjadi perubahan iklim yang signifikan akibat hujan asam yang dapat merusak badan air. Tanah dan vegetasi. Hujan asam dapat menurunkan pH tanah dan air, mempengaruhi kehidupan akuatik. Kemudian yang ketiga, paparkan pengaruh kebisingan baik pada intensitas rendah maupun tinggi, termasuk upaya-upaya pengendalian yang dapat dilakukan. Untuk intensitas tinggi, terjadi kerusakan indera pendengaran dan dapat menurunkan pendengaran baik bersifat sementara atau permanen. Sangat terasa jika jenis kebisingan terputus-putus dan sumbernya tidak diketahui secara fisiologis, sehingga menyebabkan meningkatnya tekanan darah, nadi, konstriksi, pembuluh darah, perifer tangan dan kaki. Kemudian ciri-ciri yang lain yaitu pucat, gangguan sensoris dan denyut jantung, risiko serangan jantung, dan gangguan pencernaan. Untuk intensitas rendah, ini dapat menyebabkan stres, cepat marah, sakit kepala, gangguan tidur, gangguan reaksi psikomotorik, kehilangan konsentrasi, mengurangi efisiensi dan produktivitas kerja. Kemudian paparkan terkait dengan upaya pengendaliannya. Upaya pengendaliannya yaitu menggunakan teknologi untuk mengurangi kebisingan seperti menggunakan peredam suara atau sistem pengendalian kebisingan. Mengisolasi sumber kebisingan dari lingkungan sekitar seperti menggunakan ruangan yang terisolasi atau menggunakan peredam suara. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.